Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Selamat datang di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Di channel ini kita akan mendapatkan video pembelajaran aktif, berbagai pelajaran serta beragam pembahasan yang durasinya cukup lama namun ramah kuota. Bantu kami untuk membantu Anda dengan cara klik subscribe dan tanda lonceng. Pada hari ini kita akan belajar kembali matematika dengan bahasannya adalah bilangan Fibonacci. Untuk mengawali acara pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mulai dengan pembahasan soal kuis yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Ada 5 soal kuis. Soal pertama, 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25 adalah, kita lihat bagaimana pembahasannya. Nah, perhatikan suku-suku dalam barisan bilangan berikut. 2 ke 4, 4 ke 10, dan seterusnya. Asumsi pertama kita pakai yang pola biasa yang dijumlahkan ya. 2 ke 4. Kalau dijumlahkan ditambah berapa ini? Ditambah 2. Apakah berlaku untuk 4 ke 10? 4 tambah 2 berapa? 6. Sedangkan di sini hasilnya adalah 10. Berarti tidak berlaku dengan cara ditambah 2. Bagaimana kalau dikali? 2 dikali berapa agar jadi 4? Betul, dikali 2. 2 dikali 2, 4. Apakah berlaku dari 4 ke 10? 4 kali 2 berapa? 8. Sementara di sini 10. Oleh karena itu, pada barisan bilangan ini tidak berlaku aturan ditambah atau dikali. Lalu bagaimana aturannya? Kita perhatikan. Nah, pada barisan bilangan ini berlakunya adalah yang loncat atau yang lompat. Saya sudah membedakan dengan 2 warna hijau dan warna merah untuk memudahkan kita. Kita perhatikan dari suku pertama ke suku ketiga. Dari 2 ke 10. Kalau dijumlahkan, 2 ditambah berapa? Dijumlahkan dengan angka berapa? Supaya hasilnya 10 ditambah berapa? Tambah 8 nanti ya. Sama juga nanti 4. 4 ditambah berapa agar jadi 11? Kita akan mencari. 2 ke 10 tadi ditambah 8. 4 ke 11 ditambah berapa? 7. Nah, maka aturannya adalah yang atas ini yang berwarna hijau ditambah 8, yang bawah yang berwarna merah ditambah 7. Apakah berlaku untuk semua suku? Kita akan lihat dari 10 ke 18. Apakah berlaku ditambah 8? Berlaku ya, betul. Dari 11 ke 18. Apakah berlaku ditambah 7? 11 tambah 7? 18, betul, berlaku berarti ya. Sekarang dari 18 ke 26. Apakah berlaku ditambah 8? Berlaku. Dari 18 sekarang ke 25. Apakah berlaku ditambah 7? Berlaku juga. Nah, maka kita dapat menentukan suku berikutnya. Berarti setelah 26 ini tinggal 26 ditambah 8. Hasilnya adalah betul, 34. Suku berikutnya berarti 25, tinggal ditambah 7. Hasilnya adalah 32. Jadi, 2 suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 34 dan
32. Soal nomor 2. Suku berikutnya dari barisan bilangan 4, 12, 36, 108 adalah, kita perhatikan suku-sukunya, apakah berlaku dengan dijumlah 4 ditambah berapa agar jadi 12? Ditambah 8. Apakah berlaku 12 tambah 8 sama dengan 36? Tidak ya. 12 tambah 8 hasilnya adalah 20. Maka dijumlahkan ini ditambah, tidak berlaku di barisan bilangan ini. Kita cari opsi yang lain, dikali. Kira-kira bisa tidak kalau dikali? 4 ke 12 dikali berapa? Kali 3. Apakah berlaku untuk 12 ke 36? 12 kali 3, 36, betul. Apakah berlaku dari 36 ke 108? Berlaku ya. 36 dikali 3, 108. Maka kita bisa menentukan suku berikutnya dari barisan ini dengan cara 108 dikali 3. Dan hasilnya adalah 324. Maka suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 324. Baik, soal ketiga. Suku berikutnya dari barisan bilangan 7, 13, 19, 25, 31, 37 adalah, kita perhatikan suku-sukunya, apakah berlaku dengan cara ditambah atau tidak? Dengan cara dikali berlaku atau tidak? Kita perhatikan. Nah, 7 ke 13 berlaku dengan cara ditambah 6. 7 tambah 6, 13. Apakah 13 ditambah 6 sama dengan 19? Iya, berlaku juga. Dari 19 ke 25, apakah berlaku juga dengan ditambah 6? Berlaku juga. 25 ke 31 tetap berlaku. 31 ke 37 berlaku juga. Maka suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 37 ditambah 6. Hasilnya adalah 43. Jadi suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 43. Mudah kan ya? Jadi tidak semua soal kuis yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya itu polanya adalah dengan pola yang loncat. Ada juga tadi yang dikali dan yang ditambah. Soal berikutnya. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 3, 5, 8, 19, 13, 13 adalah, kita perhatikan. Nah, kita lihat nih, kira-kira pada barisan bilangan ini polanya bagaimana? Ya. Ditambah mungkin tidak. 1 ke 3 ditambah berapa? Tambah 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Berlaku nih. Tapi apakah 5 tambah 2 sama dengan 8? Tidak. Maka di sini dengan cara ditambah tidak berlaku. Kita cari pola yang lain. Dikali tidak mungkin. Maka ini adalah polanya pola yang loncat. Ya. Perhatikan, sudah kita bedakan warnanya. Baik, dari 1 ke 5 dan 3 ke 8. 1 ke 5 ditambah berapa? Tambah 4. Betul. 3 ke 8 ditambah berapa? Tambah 5. Jadi yang atas yang warna hijau polanya ditambah 4, yang bawah yang merah polanya ditambah 5. Kita buktikan apakah berlaku untuk suku-suku berikutnya. 5 ke 9 apakah berlaku dengan cara ditambah 4? Berlaku ya. 8 ke 13, apakah betul 8 tambah 5 sama dengan 13? Betul. 9 ke 13, apakah berlaku ditambah 4? Berlaku. Maka kita bisa menentukan suku berikutnya dengan cara 13 yang warna merah ini ditambah 5. Hasilnya adalah 18. Suku berikutnya, satu lagi berarti 13 yang atas yang warna hijau ditambah 5.
ditambah 4, maaf. Hasilnya adalah 17. Maka dua suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 18 dan 17. Soal kelima. Dua suku berikutnya dari barisan bilangan 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14 adalah, kita perhatikan barisan bilangannya. Apakah berlaku dengan cara ditambah? 5 tambah 5 sama dengan 10. Apakah 10 ditambah 5 sama dengan 8? Tidak, maka salah. Ini tidak berlaku ditambah. Kalau dikali berlaku tidak? 5 kali 2 10, 10 kali 2 20, bukan 8, tidak berlaku. Maka untuk soal nomor 5 ini ada dua cara mengerjakannya. Cara pertama adalah dengan aturan lompat. Lompat atau loncat ya. Nah, dari 5 ke 8 aturannya ditambah berapa? Tambah 3. Ya. Dari 10 ke 13 sama ternyata ditambah 3 lagi. Kita cek lagi, 8 ke 11 apakah juga betul ditambah 3? Betul. 13 ke 16 juga sama berlaku tambah 3. 11 ke 14 sama juga tambah 3. Maka suku berikutnya setelah 14 adalah 16 ditambah 3. Hasilnya adalah 19. Dan suku berikutnya setelah 19, 14 ditambah 3 sama dengan 17. Jadi dua suku berikutnya adalah 19 dan 17. Kita menggunakan aturan yang loncat atau lompat. Ada cara kedua. Cara kedua, ya, kita menggunakan aturan tidak loncat. Aturan seperti ini. 5 ke 10 tambah 5. 10 ke 8 dikurangi 2. Nah, pola ini ternyata berulang untuk suku-suku berikutnya. Ini pola yang baru ya. Baru kita temukan di soal ini. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menemukan pola yang ditambah, pola yang dikurang, pola yang dikali, pola yang dibagi, dan pola yang lompat atau pola yang loncat. Di pertemuan kali ini kita mendapatkan ternyata ada pola yang lain, kombinasi. Dalam satu barisan ternyata polanya ditambah dan dikurang. Ya. Kalian lihat nih dari 8 ke 13. Ini berarti berlaku ditambah 5 kembali. Dari 13 ke 11 dikurangi 2. Ya. Kita lihat di sini polanya berulang. Tambah 5 kurang 2, tambah 5 kurang 2. Berarti berikutnya adalah tambah 5 lagi. 11 tambah 5, 16. 16 ke 14 berlaku dikurangi 2. Di sini kita melihat polanya berulang. Tambah 5 kurangi 2. Tambah 5 kurangi 2. Tambah 5 kurangi 2. Berarti suku berikutnya setelah 14 tinggal 14 ditambah 5. Hasilnya adalah 19. Dan setelah 19 sukunya berarti setelah tambah 5 sekarang dikurangi 2. Suku berikutnya adalah 17. Nah, soal nomor 5 ini mengajarkan kita bahwa ternyata untuk mencapai hal yang benar bisa terdapat lebih dari satu cara, satu jalan. Tadi kan cara pertama dengan aturan yang lompat, cara kedua aturan yang kombinasi tambah dan kurang, tapi muaranya sama ke tujuan yang sama. Inilah pembahasan soal kuis yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Untuk materi kita, ya tambahan materi kita pada hari ini, kita akan bahas sedikit mengenai bilangan Fibonacci. Di pertemuan pertama bab ini, kita sudah mengetahui bersama siapa penemu Fibonacci, ya, dan bagaimana sejarahnya sampai dia disebut sebagai bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci ini kita akan memahaminya dengan
Contoh berikut. Perhatikan pola bilangan berikut. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Coba bisa tidak kalian menentukan 3 suku berikutnya dari barisan ini? Bagaimana caranya kira-kira? Apakah berlaku aturan yang ditambah kayak tadi? Berlaku dengan aturan dikali, aturan lompat? Nah, di sini kalau kita menggunakan pola-pola yang sudah kita ketahui, ditambah, dikurang, dikali, dibagi, lompat, atau kombinasi, maka polanya tidak berlaku di sini. Karena ini adalah bilangan khusus, yaitu bilangan Fibonacci. Bagaimana cara mengerjakan atau bagaimana pola pada bilangan Fibonacci ini? Kita lihat suku ketiga. Nih. Nah, suku ketiga ini adalah hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. 0 dan 1 dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahannya disimpan di sini menjadi suku ketiga, begitu. Kita lihat sekarang suku keempat nih, 2. Angka 2 ini didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Dijumlah jadi 1 tambah 1 kan 2. Berikutnya 3. 3 ini didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu 1 dan 2. 1 tambah 2, 3. Terus 5. 5 ini juga sama. 5 didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. 2 tambah 3, 5. Lanjut 8. 8 ini adalah hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Pun dengan 13, dia hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya. 5 tambah 8. Sama halnya juga dengan 21. Ini hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Maka kita dapat menentukan suku berikutnya setelah 21 dengan cara kita jumlahkan 21 dan 13. 21 tambah 13 berapa? 34. Maka suku berikutnya adalah 34. Lalu sekarang suku setelah 34 berapa? Tinggal jumlahkan lagi sekarang oleh kita. 34 ditambah 21. Hasilnya adalah 55. Nah, coba kalian tentukan suku berikutnya setelah 55. Nah, berapa? Kan tadi setelah 21, 34. Setelah 34, 55. Setelah 55, berapa suku berikutnya dari bilangan ini? Jawabannya kalian tulis di kolom komentar. Beri nama dan kelas kalian. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akan sharing diskusi. Kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Nanti ada kuis seperti biasa. Aku qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.